Selamat siang, perkenalkan nama saya Joseph Putra Salunat dengan NIM 24110055. Saya Siti Siani Putri Seme dengan NIM 24110068. Ini kelompok kami akan mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang review 5 jurnal ERP yang terbaik menurut kelompok kami. Pada nomor 1, kami memilih jurnal yang berjudul Development of ERP System for Outsourcing Company Using Internet of Things and Blockchain Technology. Pada latar belakang, sistem Enterprise Resource Planning ERP merupakan bagian penting dalam mengoptimalkan operasi industri outsourcing karena menyediakan platform terpadu untuk mengelola proses bisnis. Namun generasi ERP saat ini memiliki keterbatasan dalam berintegrasi dengan teknologi baru seperti Internet of Things atau yang biasa disingkat jadi IoT dan blockchain. Masalah atau isu utama pada jurnal ini yang terjadi dalam jurnal kesulitannya ERP dalam berintegrasi dengan teknologi emerging seperti IoT dan blockchain. Kemudian untuk konteks penelitian ini berada pada konteks pengembangan sistem Enterprise Resource Planning ERP yang diintegrasikan dengan Internet of Things atau IoT dan blockchain untuk meningkatkan efisien dan keamanan operasional pada perusahaan outsourcing. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk membandingkan implementasi sistem ERP dengan metode manual tradisional untuk mengukur efisiensi yang diperoleh dari kemajuan teknologi tersebut. Kemudian metode penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data presensi 20 karyawan, mencatat waktu presensi manual dan pengembangan sistem atau sistem development yang dilakukan dalam 3 bagian utama: membangun sistem IoT, membuat sistem ERP, dan mengintegrasikannya dengan blockchain. Setelah sistem selesai dibuat, peneliti melakukan pengujian untuk melihat kinerja dan efisiensinya. Untuk hasil penelitian ini membuktikan bahwa integrasi ERP, IoT, dan blockchain dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem operasional. Waktu absensi karyawan turun dari yang awalnya 129,75 detik menjadi 40,5 detik. Efisiensi sekitar 69,5%. IoT berbasis LoRa mampu mengirim data lokasi, suhu, dan kelembapan secara real time setiap 10 detik dan tampil tanpa delay pada dashboard ERP. Pengujian blockchain Hyperledger Berusu menunjukkan 100% rate di berbagai kondisi. Meski TPS menurun saat bandwidth rendah, secara keseluruhan integrasi ini meningkatkan efisiensi, akurasi data real time, serta keamanan dan transparansi penyimpanan data. Kesimpulan dan rekomendasi penelitian ini membuktikan bahwa integrasi ERP dengan IoT dan blockchain mampu meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, serta keamanan penyimpanan informasi pada perusahaan outsourcing. IoT dapat mengirimkan data lingkungan dan lokasi secara real time, sementara blockchain menjamin keamanan, transparansi, dan keutuhan data dengan rate 100% pada berbagai kondisi bandwidth. ERP juga terbukti meningkatkan efisiensi proses absensi hingga sekitar 69% dibandingkan dengan metode manual. Kedepan penelitian ini disarankan untuk diperluas pada modul ERP lain seperti keuangan, inventory, pengadaan, dan logistik, serta melakukan uji skalabilitas untuk beban data dan pengguna yang lebih besar. Untuk analisis kritis, yang pertama, kelebihan jurnal. Jurnal ini memiliki kelebihan karena mengangkat integrasi ERP, IoT, dan blockchain yang masih jarang diteliti dan menawarkan nilai kebaruan. Penelitian ini tidak hanya membahas konsep tetapi juga melakukan implementasi nyata serta menyajikan hasil uji terukur seperti efisiensi, absensi hampir 70% dan retensi blockchain 100%. Penelitian ini berhasil menjawab masalah industri outsourcing terkait absensi manual, keamanan data, dan kurangnya integrasi sistem. Untuk kelemahan jurnal ini memiliki kelemahan karena cakupan penelitian terbatas pada satu perusahaan dan hanya menguji sebagian kecil modul sistem, sehingga temuan belum mewakili kebutuhan industri secara luas. Untuk relevansi dengan mata kuliah, penelitian ini sangat relevan dengan mata kuliah yang membahas Enterprise Resource Planning, Sistem Informasi, Teknologi Internet of Things, Blockchain, serta Manajemen Rantai Pasok. Kontribusi penelitian ini berkontribusi dengan mengembangkan integrasi baru antara ERP, IoT, dan blockchain untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan otomatisasi proses bisnis dalam industri outsourcing.
Yang kedua, integrasi artificial intelligence pada aplikasi ERP, systematic iterasi review. Latar belakang, perkembangan aplikasi ERP klasik mencerminkan upaya terus-menerus untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan proses bisnis yang kompleks dengan memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan sesuai peningkatan kebutuhan sistem oleh para pengguna. Adanya peningkatan aplikasi ERP membuat kebutuhan pengguna bertambah. Masalah dan isu utama. Masalah yang ditemukan yaitu kebutuhan pengguna saat ini tidak terhenti sampai di situ saja, namun berkembang ingin dapat memberikan apa yang terjadi, kemudian prediktif, lalu kejadian apa yang sering terjadi, dan kebutuhan apa yang sebaiknya dapat diambil, perspektif, serta proses keberlanjutan dari pengambilan keputusan dalam bisnisnya. Konteks penelitian ini berada dalam konteks perkembangan teknologi informasi, khususnya pada bidang Enterprise Resource Planning atau ERP dan Artificial Intelligence atau AI. Tujuan penelitian utama penelitian ini adalah melakukan Systematic Literature Review atau SLR untuk memetakan perkembangan penelitian tentang integrasi Artificial Intelligence AI ke dalam sistem ERP. Metode penelitian. Metodologi yang digunakan adalah Systematic Literature Review melalui tahapan formulasi pertanyaan, penelitian, strategi pencarian, ekstraksi data, pemetaan data, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi AI dalam ERP terbagi menjadi dua klaster utama, sistem project dan application. Penerapan AI terbukti meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatis tugas rutin, analisis data cerdas, serta pengambilan keputusan real time. AI memanfaatkan proses bisnis seperti supply chain, manajemen inventaris, dan peramalan permintaan sehingga menghasilkan penghematan biaya dan peningkatan kinerja. Melalui mechanical training dan analisis prediktif, AI memberikan wawasan lebih akurat dari data ERP, memungkinkan keputusan yang lebih cepat dan berbasis informasi. Kesimpulan dan rekomendasi. Integrasi AI pada ERP meningkatkan efisiensi otomatis proses, akurasi analisis data, dan kualitas mengambil keputusan. Hasil pemetaan SRM menunjukkan dua klaster utama sistem project dan application yang menegaskan bahwa AI membuat ERP lebih cerdas, prediktif, dan real time. Dan terbaru juga mengarah pada integrasi teknologi lanjutan seperti EAG, BCI, dan pemesanan sinyal serta potensi pengembangan menuju green software yang lebih hemat energi. Kedepannya penelitian ini disarankan fokus pada pengembangan ERP yang lebih personal dan adaptif, peningkatan kemampuan prediktif preskriptif, serta integrasi teknologi seperti IoT, Cloud, and Artificial Machine Learning agar ERP semakin responsif dan relevan untuk kebutuhan industri modern. Analisis kritis. Kelebihan jurnal. Penelitian menggunakan metode SLR yang tersusun dengan sumber kredibel yaitu Scopus, menghasilkan pemetaan AI ERP yang lengkap. Analisis mendalam menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, menampilkan kasus penelitian yang jelas serta menunjukkan kontribusi nyata AI dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas keputusan bisnis. Fokus penelitian juga relevan dengan perkembangan teknologi modern seperti machine learning, predictive analysis, dan RFP menuju green software. Kelemahan jurnal. Akses full text terbatas sehingga analisis kualitatif tidak mencakup seluruh literatur. Penggunaan satu database yaitu Scopus membuat cakupan referensi kurang luas. Analisis masih bersifat deskriptif tanpa pembahasan kritis mendalam serta tidak ada studi empiris sehingga temuan bersifat teoritis. Selain itu, topik yang terlalu luas membuat fokus penelitian kurang tajam. Relasi dengan mata kuliah. Penelitian ini sangat relevan dengan mata kuliah yang membahas ERP, sistem informasi, transformasi digital, dan artificial intelligence. Kontribusi penelitian ini memetakan perkembangan riset integrasi AI dalam ERP melalui SLR dan mengintegrasi dua klaster utama, sistem project dan application. Studi ini menunjukkan bagaimana AI meningkatkan efisiensi, otomatisasi prediksi, dan kualitas keputusan pada ERP, serta menyoroti tren baru seperti EAG dan Brain Computer Interface. Oke, yang ketiga, implementasi Enterprise Resource Planning ERP Smart Mining pada industri pertambangan batubara di PT XYZ. Latar belakang, perkembangan teknologi komputer telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sektor pertambangan yang memiliki peran vital dalam perekonomian global. Kegiatan pertambangan menyediakan sumber daya energi esensial bagi stabilitas ekonomi negara. PT XYZ adalah suatu perusahaan pertambangan yang akan menerapkan teknologi dengan mengoptimalkan operasional menggunakan Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things, IoT, dan Big Data dalam sistem Enterprise Resource Planning. Masalah dan isu utama. PT XYZ memiliki tantangan dalam mengimplementasikan teknologi ini, termasuk kesulitan integrasi teknologi, resistensi terhadap perubahan, dan kebutuhan akan pelatihan khusus bagi karyawan, sehingga konsep ERP Smart Mining dapat diimplementasikan untuk memenuhi tantangan tersebut.
Konteks penelitian berada dalam bidang teknologi sistem informasi di industri pertambangan batubara dengan fokus pada integrasi AI, IoT, Big Data, dan ERP untuk mewujudkan konsep smart mining. Metode penelitian ini menggunakan metode observasi kualitatif serta evaluasi dengan langsung melakukan wawancara mengenai kebutuhan di PT XYZ. Nah, untuk tujuan penelitian mengembangkan sistem smart mining berbasis ERP untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan, produktivitas, dan keberlanjutan lingkungan. Implementasi di PT XYZ terbukti memberikan peningkatan signifikan pada kinerja operasional dan aspek keselamatan kerja. Untuk hasil penelitian, penerapan ERP smart mining di PT XYZ terbukti meningkatkan efisiensi, keamanan, dan produktivitas operasional tambang. Integrasi AI, IoT, dan Big Data membuat proses pemantauan material, produksi, hauling, hingga rehandling berjalan lebih efektif. IoT menyediakan data real time untuk memantau kondisi tambang dan alat. AI mengoptimalkan proses serta memprediksi potensi masalah, dan Big Data mempercepat analisis untuk pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, sistem smart mining memberikan dampak positif dan meningkatkan operasional yang signifikan bagi PT XYZ. Kesimpulan dan rekomendasi, implementasi ERP smart mining di PT XYZ meningkatkan efisiensi, keamanan, dan produktivitas pertambangan di batubara. Integrasi AI, IoT, dan Big Data memungkinkan pemantauan real time, prediksi masalah lebih cepat, serta pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Teknologi ini mengoptimalkan proses tambang, meningkatkan kualitas operasi, dan mendukung keberlanjutan. Secara keseluruhan, smart mining memberi dampak positif pada kinerja perusahaan serta mendorong peningkatan investasi di sektor pertambangan. Rekomendasi meliputi peningkatan pelatihan karyawan untuk mempercepat adaptasi teknologi, evaluasi berkala terhadap integrasi modul ERP, perluasan pemanfaatan AI, IoT, dan Big Data untuk keselamatan kerja, risiko lingkungan, dan rantai pasok, serta penyusunan strategi pemeliharaan jangka panjang agar sistem tetap stabil, aman, dan sesuai perkembangan teknologi. Analisis kritis, kelebihan jurnal ini memberikan gambaran nyata penerapan AI, IoT, Big Data, dan ERP dalam smart mining, serta disajikan secara runtut dan mudah dipahami. Validitas penelitian kuat karena berbasis observasi dan wawancara lapangan. Integrasi berbagi teknologi modern ke dalam satu sistem komprehensif menjadi nilai tambahan yang relevan dengan industri 4.0. Selain itu, jurnal ini menampilkan manfaat nyata seperti peningkatan efisiensi, keamanan, dan produktivitas sehingga memberi panduan praktis bagi perusahaan tambang yang ingin menerapkan teknologi serupa. Untuk kelemahan jurnal kurang mendalami aspek teknis karena tidak menjelaskan arsitektur sistem, mekanisme integrasi, atau contoh proses lapangan. Kalian peningkatan efisiensi dan produktivitas juga tidak didukung data kuantitatif atau indikator terukur. Metode yang hanya mengandalkan observasi dan wawancara membuat temuan kurang kuat karena tanpa perbanding atau validasi tambahan. Selain itu, jurnal tidak membahas risiko, kendala, tantangan pemeliharaan maupun detail hasil pengujian dan perbaikan sistem smart mining. Untuk kontribusi penelitian ini menunjukkan penerapan nyata ERP smart mining di industri tambang batubara serta membuktikan bahwa integrasi AI, IoT, dan Big Data dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan produktivitas operasi tambang. Studi ini memperkaya literatur tentang teknologi cerdas di sektor pertambangan dan memberikan contoh konkret bagi perusahaan yang ingin melakukan transformasi digital sekaligus menunjukkan potensi investasi dan perkembangan industri ketika teknologi modern diterapkan secara efektif. Relevansi dengan mata kuliah, jurnal ini relevan dengan mata kuliah ERP karena membahas penerapan ERP dalam smart mining, materi sistem informasi manajemen, dan industri 4.0 juga terkait melalui penggunaan AI, IoT, dan Big Data. Selain itu, jurnal berhubungan dengan manajemen operasional. Keempat, penerapan Cloud Enterprise Resource Planning ERP SaaS untuk usaha kecil menengah di Indonesia. Latar belakang Software as a Service SaaS saat ini menjadi lini bisnis yang berkembang cukup pesat. Bisnis yang memanfaatkan teknologi cloud ini menawarkan berbagai kemudahan mulai dari pengelolaan keuangan, operasional, hingga kepegawaian. Masalah dan isu utama, adopsi ERP SaaS oleh UMKM masih rendah karena dianggap kompleks, mahal, dan membutuhkan SDM yang belum siap. Kekhawatiran keamanan data, tingkat integrasi UMKM yang masih rendah, serta minimnya penyediaan ERP SaaS yang sesuai kebutuhan dan kapasitas UMKM turut menghambat penerapannya. Konteks penelitian ini dalam jurnal ini berada pada bidang
teknologi informasi, khususnya pada penerapan cloud computing, software as a service SaaS, dan konsep enterprise resource planning ERP. Tujuan penelitian menganalisis penerapan cloud ERP berbasis SaaS pada UMKM di Indonesia dengan menggali kondisi pasar, tantangan adopsi, kesiapan pelaku usaha, serta potensi aktivitas penggunaan ERP SaaS bagi UMKM. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitas eksploratif, di mana penelitian ini lebih berfokus pada menggali informasi baru terkait suatu masalah. Hasil penelitian, pasar ERP SaaS di Indonesia sangat potensial karena UMKM berjumlah lebih dari 65 juta. Namun adopsinya masih rendah akibat anggapan ERP mahal dan kompleks. UMKM mulai terbantu aplikasi SaaS seperti POS, akuntansi, HR, dan e-commerce, serta masih sedikit penyedia ERP SaaS yang lengkap untuk skala UMKM. Penggunaan VPS Cloud dinilai cocok karena lebih murah dan efisiensi dibanding server tradisional. Meski ada risiko keamanan, regulasi perlindungan data, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, secara keseluruhan peluang pengembangan ERP SaaS untuk UMKM masih besar, namun membutuhkan kesiapan SDM, pemahaman teknologi, serta model ERP yang lebih sederhana dan terjangkau agar implementasinya optimal. Kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian menyimpulkan bahwa ERP adalah konsep informasi terbaru yang dapat diterapkan pada UMKM melalui layanan cloud berbasis SaaS. Penggunaan VPS Cloud dinilai sangat cocok karena lebih murah, mudah diakses dan mampu meningkatkan efisiensi operasional. Meskipun ada risiko keamanan data, regulasi perlindungan data di Indonesia meningkatkan kepercayaan UMKM untuk bertransformasi digital. Penelitian merekomendasikan pengembangan model ERP SaaS yang dirancang khusus untuk UMKM. Mengingat keterbatasan SDM dan rendahnya pemahaman teknologi, model tersebut perlu dibuat lebih sederhana, mudah dipelajari, terintegrasi, dan terjangkau agar adopsi ERP SaaS dapat berjalan lebih luas dan efektif. Analisis kritis. Kelebihan jurnal ini relevan dengan perkembangan digitalisasi UMKM dan menjelaskan konsep cloud computing, SaaS, ERP, serta UMKM dengan jelas. Penulisan menyertakan data pasar dan analisis komputer yang memberikan penggambaran nyata tentang ekosistem SaaS di Indonesia. Metode kualitatif eksplorasi yang digunakan tepat untuk menggali fenomena ERP SaaS dan kesimpulan serta rekomendasinya logis serta sesuai dengan tema penelitian. Kelemahan jurnal, pembahasan masih detail tanpa data lapangan seperti wawancara, survei, atau studi kasus sehingga validasi temuan kurang kuat. Proses pengumpulan dan analisis data tidak dijelaskan secara rinci. Meskipun menggunakan metode kualitatif eksploratif, analisis komputer hanya membahas fitur umum tanpa perbandingan kinerja, harga, atau kecocokan bagi UMKM. Jurnal juga tidak bisa menyediakan model implementasi ERP SaaS yang jelas dan rekomendasinya masih terlalu umum tanpa solusi praktis bagi UMKM maupun pengembang ERP. Relevansi dengan mata kuliah. Jurnal ini sangat relevan dengan mata kuliah yang membahas Enterprise Resource Planning atau ERP, Sistem Informasi Manajemen, Cloud Computing, dan Transformasi Digital Business, karena isinya menjelaskan bagaimana konsep ERP diterapkan melalui SaaS berbasis cloud khususnya untuk UMKM. Kontribusi penelitian. Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana ERP dapat diterapkan pada UMKM melalui layanan cloud berbasis SaaS yang lebih murah, praktis, dan mudah diakses. Nah, yang untuk terakhir atau yang kelima, kita mengambil jurnal dari judul Pemetaan Integrasi Kecerdasan Buatan, Artificial Intelligence, dan Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan Enterprise Resource Planning di bidang manufaktur, analisis bibliometrik. Latar belakang, kemajuan pesat kecerdasan buatan Artificial Intelligence telah mengubah industri secara signifikan di seluruh dunia, membentuk kembali model operasional, strategi, bisnis, dan proses penciptaan. Dias dan Laurta 2024, Sik et al 2024, Weng et al 2024 dalam konteks industri 4.0, AI bersama dengan Big Data Analytics, Internet of Things, dan platform berbasis cloud telah menjadi aset strategi untuk meningkatkan pengambilan keputusan, otomisasi, dan ketangkasan di perusahaan manufaktur. Masalah utama yang diangkat dalam jurnal ini adalah fragmentasi dan ketidakterpaduan penelitian mengenai integrasi AI dan ERP di sektor manufaktur, sehingga belum ada pemetaan sistematis dan belum jelas bagaimana tren, tema riset, kolaborasi ilmiah, serta perkembangan teknologi ERP selama periode 2010 sampai 2025. Konteks penelitian ini berada dalam konteks perkembangan teknologi industri 4.0 di mana kecerdasan buatan, AI, Big Data, IoT, dan Cloud Computing. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk melakukan analisis
bibliometrik yang komprehensif guna memetakan perkembangan riset global mengenai integrasi kecerdasan buatan AI dan sistem ERP di sektor manufaktur selama periode 2010 sampai 2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan bibliometrik dengan pengumpulan artikel melalui Publish or Perish dari Google Scholar dan Scopus dari tahun 2010 sampai tahun 2005. Seleksi dilakukan dengan alur Prisma hingga tersisa 512 artikel sesuai kriteria topik ERP, Scopus Q1 sampai Q4 bahasa Inggris, non duplikasi. Data dianalisis menggunakan Mr. Excel untuk melihat tren publikasi dari citasi serta Foursquare untuk memetakan keyword, abstrak, judul, suggestion, co-currency dan co-author sehingga diperoleh struktur intelektual, klaster tema dan pola kolaborasi penelitian AI ERP di sektor manufaktur. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan publikasi ERP di manufaktur sejak 2019 sampai 2024 dengan 512 artikel terpilih dari jurnal Scopus Q1 sampai Q4. Foursquare mengidentifikasi 4 klaster utama. Yang pertama ada adopsi dan manfaat strategis ERP, yang kedua ada kerangka kerja, studi kasus dan optimasi, yang ketiga teknologi pendukung seperti IoT, cloud dan blockchain, serta yang keempat itu ada modul fungsional ERP seperti CRM, logistik dan smart manufacturing. Tema riset bergeser dari fokus manajer ke teknologi digital pada tahun-tahun terbaru dengan topik baru seperti EBZ, supply chain management, analisis co-author menunjukkan kolaborasi peneliti masih lemah dalam terfragmentasi sehingga riset AI ERP masih sangat terbuka untuk kolaborasi dengan eksplorasi tema baru. Kesimpulan dan rekomendasi penelitian menyimpulkan bahwa integrasi AI ERP di sektor manufaktur berkembang pesat pada 2010 sampai 2025 ditandai peningkatan publikasi dan terbentuknya 4 klaster utama. Yang pertama adopsi dan manfaat strategi, kedua kerangka kerja dan studi kasus, ketiga teknologi pendukung seperti IoT, cloud dan blockchain, serta yang keempat modul ERP seperti CRM, logistik dan manufaktur pintar. Namun riset masih terfragmentasi, kolaborasi antara negara dan institusi rendah, dan beberapa topik seperti decision support berbasis AI dan integrasi teknologi baru masih kurang dikaji. Penelitian merekomendasikan perluasan sumber data ke database lebih beragam, penggunaan analisis teks penuh untuk memperkaya konteks peningkatan kolaborasi internasional, serta penguatan studi longitudinal, studi kasus praktis dan penelitian pada modul ERP spesifik. Penelitian selanjutnya juga perlu mengeksplorasi teknologi pendukung seperti blockchain, analitik prediktif, dan AI generatif agar kontribusinya lebih relevan bagi industri. Oke, untuk analisis kritis, yang pertama kelebihan jurnal ini memiliki kelebihan karena menyajikan analisis bibliometrik yang komprehensif dengan metode Prisma, Foursquare dan Excel sehingga mampu memetakan perkembangan riset AI ERP selama 15 tahun secara jelas. Dataset yang digunakan juga besar dan kredibel, 512 artikel dari Scopus dan Google Scholar. Diseleksi ketat agar relevan dengan sektor manufaktur. Visualisasi klaster jaringan kata kunci dan analisis co-author membuat pemetaan riset menjadi terstruktur dan mudah dipahami. Selain itu, jurnal ini berhasil mengidentifikasi 4 klaster tematik utama, menunjukkan tren serta celah riset dan memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi akademi, misi dan industri terkait integrasi AI dan ERP. Kelemahan jurnal ini terletak pada keterbatasan sumber data karena hanya menggunakan Google Scholar dan Scopus, sehingga publikasi dari database lain seperti Web of Science tidak tercakup dan terjadi bias bahasa akibat hanya memilih artikel berbahasa Inggris. Analisis yang berbasis metadata tanpa teks penuh membuat konteks mendalam berpotensi terlewat. Selain itu, pemetaan co-author menunjukkan kolaborasi penelitian yang masih rendah, sehingga gambaran jaringan ilmiah global belum sepenuhnya kuat. Secara keseluruhan, keterbatasan data, cakupan bahasa, dan minimnya analisis mendalam menjadi kelemahan utama jurnal ini.
Yang relevansi dengan mata kuliah, jurnal ini sangat relevan untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, ERP, Manajemen Teknologi, Transformasi Digital, Industri 4.0 dan AI, karena memberikan gambaran empiris dan terstruktur mengenai integrasi AI ke dalam sistem ERP di sektor manufaktur serta menunjukkan perkembangan tren penelitian global selama 15 tahun. Kontribusi penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menyajikan pemetaan bibliometrik yang komprehensif tentang integrasi AI dan ERP di sektor manufaktur selama 2010 sampai 2025, sehingga mampu menyatukan literatur yang sebelumnya terfragmentasi dan belum terstruktur. Mungkin ini saja yang kami presentasikan. Sekian dan terima kasih.